Diplomasi kita nantinya itu di masa jabatan presiden yang akan datang itu bisa lebih agile, bisa lebih dinamis gitu, bisa lebih proaktif gitu. Dia mau diberangkatkan ke Timur Tengah, padahal posisinya pemerintah kan moratorium Timur Tengah. Semua orang merasa adalah pariwisata itu adalah saya adalah bagian dari pariwisata ini. Saya harus ambil bagian di dalam pariwisata ini, dan dia memang mendapat benefit dari tumbuhnya pariwisata ini, sehingga semua orang ikut menjaga supaya pariwisata ini bisa memberikan benefit yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NTB 1, hari ini kita redaksi beruntung bisa ketemu langsung dengan Lalu Muhammad Iqbal, akrab disapa Mami Iqbal. Lagi jalan-jalan ke Mataram, ke NTB, kita culik sebentar untuk ngisi podcast kita hari ini. Kita udah kontak 7 tahunan. 7 tahun lalu ketemu sekarang ya, offline-nya. Rezekinya sekarang gitu. Jadi beliau ini adalah diplomat, sekarang digadang-gadang sebagai tokoh nasional, tokoh NTB sampai nasional, dan sekarang ini beliau baru saja purna tugas sebagai duta besar untuk Indonesia untuk Turki, Mami. Nah, kita pengen tahu apa aktivitas beliau sekarang setelah purna tugas. Apakah masih ada urusan dengan diplomat, atau saya dengar sekarang menjadi juru bicara ya untuk Menteri Luar Negeri, Bu Retno. Mungkin bisa cerita sedikit Bang pengalaman kegiatan-kegiatan sekarang ini. Saya kan diplomat karir memang. Jadi saya memang dari Kementerian Luar Negeri. Jadi memang profesi saya itu memang diplomat. Jadi bahwa kemudian saya jadi duta besar di Turki itu adalah penugasan langsung dari presiden. Gitu. Jadi itu adalah jabatan politik gitu. Wakil pribadi presiden untuk di Turki gitu. Dengan selesainya saya sudah panjang juga. Harusnya kan normalnya 3 tahun, saya sudah 4 tahun setengah di sana. Saya kembali sekarang, dan jabatan resmi saya sementara sekarang ini adalah staf khusus Menteri Luar Negeri untuk infrastruktur diplomasi. Jadi untuk mengawal pembenahan Kementerian Luar Negeri supaya strukturnya, organisasinya, kemudian paradigmanya itu bisa sesuai dengan kekinian gitu loh, dengan tantangan di dunia internasional. Tapi di sisi lain saya juga mendapatkan tugas tambahan dari beliau sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri, karena sebelumnya saya dulu juga pernah memainkan peran itu gitu. Jadi tapi sekarang saya sendiri. Dulu kita berbagi dua dengan Pak Tata, Pak Ananta Nasir. Sekarang saya sendiri untuk jadi jubir, dan ini baru diputuskan 3 hari lalu lah. Jadi baru ketemu lagi sama teman-teman media kemarin sore. Jadi belum sempat speak untuk KTT kemarin ya? Belum. Siap. Apa penugasan awal yang disampaikan Bu Menteri kepada Mami Iqbal di Kementerian Luar Negeri sekarang? Ya tadi saya sampaikan. Jadi untuk ini kan kabinet ini tinggal 1 tahun. Jadi Kemlu itu kan arena permainannya itu bukan di dalam negeri. Jadi mungkin kalau untuk ukuran di dalam negeri di Indonesia, Kemlu itu salah satu kementerian yang paling bagus gitu ya. Merit sistemnya, kemudian organisasinya, attitude-nya paling bagus gitu. Tapi kalau kita ukur dengan dunia internasional, kita itu masih kepontal-pontal gitu untuk menyesuaikan. Nah, kita perlu melakukan pembenahan di dalam untuk memperkuat infrastruktur, sehingga diplomasi kita nantinya itu di masa jabatan presiden yang akan datang itu bisa lebih agile, bisa lebih dinamis gitu, bisa lebih proaktif gitu, merespon isu perkembangan global gitu. Ya, kalau kita ingat 7 tahun yang lalu, Iqbal ini kita kenal dengan juru bicara di urusan ketika ada PMI yang berhadapan dengan persoalan hukum di luar negeri, apapun itu di luar negeri ya.
ada nggak irisannya dengan kegiatan sekarang? Kalau tadi ada perbaikan sistem, perbaikan struktur, ada nggak irisannya nanti untuk memperbaiki sistem misalnya tata kelola untuk PMI kita misalnya? Itu ada ke arah sana kan? Kalau pembenahan di sistem perlindungan WNI dan BHI itu, alhamdulillah itu yang paling dulu dilakukan di Kementerian Luar Negeri. Jadi kita mulai dari tahun 2014 sejak Ibu Retno pertama kali menjadi Menteri Luar Negeri. Beliau memang komitmennya sangat kuat di situ dan minta itu tata kelola dibenahin. Terus proses itu masih berlangsung terus sampai sekarang. Jadi relatif sudah on the right track, sudah di jalan yang benar lah itu prosesnya. Tapi di aspek-aspek lain dari organisasi Kementerian Luar Negeri masih butuh touch up lah, masih butuh pembenahan. Dan saya merasa mendapat kehormatan gitu menjadi staf khusus beliau khusus untuk bidang ini karena passion saya memang melakukan pembenahan organisasi gitu. Kalau kita tidak mungkin melakukan perubahan dalam kinerja kita kalau kita tidak membenahi organisasinya dulu. Betul. Karena organisasi ini harus kuat dulu untuk bisa melakukan pembenahan di luar gitu. Ya. Dan mumpung pengalaman panjang ini treatment masalah-masalah PMI, kita ketahui kan NTB juga isu PMI-nya kan cukup kuat ya. Sangat. Dari tahun ke tahun. Setiap hari malah kita dengar ada kasus ya PMI disiksa, pulang tinggal mayat ya. Nah, kalau kita bicara sistem yang perlu dibenahi dari tingkat daerah sampai pusat, itu di mana kira-kira yang menurut Iqbal harus dilakukan perbaiki tata kelolanya supaya tidak ada lagi PMI yang berangkat secara ilegal atau termudah dengan bujuk rayu calo misalnya. Ini seperti apa masukan saran? Sebenarnya persoalan PMI ini ya tidak semua PMI itu bermasalah gitu. Banyak juga yang bagus-bagus gitu. Banyak juga yang yang cerita-cerita baik tentang PMI ini. Tapi memang kan bad news is good news gitu kan. Jadi yang enak diberitakan itu memang yang buru-buru ini gitu loh, yang buru-buru ini. Tapi memang harus kita akui memang banyak problem di dalam penempatan PMI ini, dan ini adalah problem yang sistemik. Perubahannya itu butuh komitmen dari semua pihak. Mulai kalau di daerah itu mulai dari gubernur sampai kepala desa itu punya komitmen yang sama untuk membenahi sistem itu. Karena root cause-nya kan ada di situ di bawah. Betul. Root cause-nya ada di daerah. Nah, daerah itu nasibnya sama dengan Kementerian Luar Negeri daerah itu. Jadi dan bahkan mungkin daerah itu lebih parah daripada Kementerian Luar Negeri karena daerah itu dari situlah dia berasal. Nanti kalau dia gagal di luar dan bermasalah, kembali lagi membawa masalah sosial itu ke dalam gitu. Jadi memang daerah ini harus memiliki komitmen yang kuat untuk membenahi tata kelola PMI ini. Mulai dari memberikan yang jelas sekarang kenapa PMI kita banyak masalah itu karena menjadi PMI itu belum menjadi pilihan. Tapi keterpaksaan. Jadi orang menjadi PMI itu bukan karena dia ingin jadi PMI, tetapi karena nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain yang tersedia, sehingga dia memutuskan menjadi PMI. Akibatnya apa? Dia tidak siap. Karena dia tidak siap, proses migrasinya jadi tidak aman. Sangat beresiko buat dia. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah kita selesaikan dulu root causes-nya, sosial ekonomi di bawah ini. Kemudian kita siapkan supaya setiap orang itu bisa memilih mau tinggal atau memilih untuk menjadi PMI. Ketika dia memilih menjadi PMI, dia tahu konsekuensi yang akan timbul dari pilihan tersebut. Saya sempat diskusi dengan banyak teman-teman penggiat PMI di sini. Saya bilang, NGO teman-teman NGO. Kebetulan saya dekat dengan teman-teman. Kenapa kita nggak menyiapkan dari SD, SMP? Kita siapkan aja teman-teman itu dengan pengetahuan dasar yang harus dimiliki kalau mereka mau jadi PMI. Sehingga kalau nanti dia memutuskan untuk untuk menjadi PMI, dia memutuskan dalam kondisi dia sadar dengan konsekuensinya dan dia sudah siap gitu loh. Ada banyak pengetahuan basic. Ini kan PMI kita kalau ditempatkan ke Arab misalnya ya, terus ada masalah. Terus kita panggil. Malah tujuan utama ya Arab Saudi malah sekarang. Kita tanya, kita panggil gitu. Kita panggil dia. Masalahnya apa, dia kabur gitu. Terus kita mau data dulu, siapa nama majikanmu, namanya Babah gitu. Semua orang suami di Arab itu panggilannya Babah gitu loh. Betul. Dan dia bahkan tidak tahu di tempat siapa dia bekerja tuh dia bahkan tidak tahu gitu loh. Jadi
itu butuh persiapan sih, butuh penyiapan dan kalau bisa sih kita harapkan mereka teman-teman ini tidak jadi PMI ke luar negeri gitu. Tapi berarti disiapkan dulu lapangan pekerjaan di daerah. Betul. Jadi isunya lebih kompleks dari sekedar itu. Tapi kita harus, karena kita nggak bisa ngelarang mereka kan. Betul. Jadi kita haknya mereka. Iya, haknya mereka. Jadi ya udah kita siapkan aja mereka. Kalau just in case dia memutuskan untuk pergi, untuk berangkat, dia udah siap gitu, at least gitu loh. Jadi di level SD, SMP itu kita harus siapkan mereka untuk kalau dia memilih itu mengambil itu sebagai pilihan, ya dia sudah siap gitu. Kan juga tidak sedikit ya masalah TPPO ya, dan terjadi juga di Turki kemarin gitu. Nah, apa yang Mami Iqbal lihat dari kasus-kasus TPPO? Kan biasanya kan prosedurnya sudah jalan di sini, tapi ketika sampai ke luar, transaksi TPPO terjadi. Tidak banyak yang tadi tujuannya ke Turki, justru ke Abu Dhabi, justru ke negara lain, bahkan ke negara-negara yang sedang chaos itu juga mereka sampai ke sana gitu. Nah, pemberdayaan itu bukan hanya dilakukan kepada calon PMI-nya, tetapi juga pemberdayaan itu perlu dilakukan kepada kepala dusun, kepala desa, itu dilakukan. Karena problem ini muncul karena kurangnya informasi. Contoh misalnya, dia mau diberangkatkan ke Timur Tengah, padahal posisinya pemerintah kan moratorium Timur Tengah. Betul. Karena moratorium jadi rentan terhadap TPPO itu. Ya, betul. Terus dia mau dikirim ke Turki katanya. Padahal Turki itu undang-undangnya Turki itu tidak membolehkan pekerja asing di sektor itu, di sektor rumah tangga itu. Terus mereka dapat informasi misalnya mau ke Arab, dipikirnya tuh Arab itu cuma satu. Ternyata Arab Saudi gitu. Ada Syria, ada Irak, daerah konflik Libya, daerah konflik gitu. Nah, awalnya itu adalah dari miskinnya informasi, akses terhadap informasi yang sangat minim di yang terbawah ini. Kedua, ada data kependudukan kita kan morat-marit gitu. Betul. Ada banyak hal yang harus kita benahin. Nah, artinya proses pembenahan ini kalau kita mau menyentuh tata kelolanya ini, kita harus engage juga kadus, kades, lurah di terbawah sampai ke RT ini harus kita engage, kita libatkan di dalam proses pembenahan ini. Kan kalau bicara tadi lapangan pekerjaan, kan backbone kita ini salah satunya adalah pariwisata. Iqbal dari Lombok Tengah sekarang base-nya juga sedang gaungkan pariwisata. Lombok Barat, Lombok Timur, semua daerah mungkin sedang menggaungkan pariwisata. Bisa nggak itu menjadi satu sistem yang menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga ini justru jadi pilihan. Jadi bukan pilihan yang sulit jadi menjadi TKI ketika ada pilihan lain seperti sektor pariwisata. Nah, itu dia. Itu menarik pertanyaan ini. Jadi kalau kita ngomong mengenai pariwisata, pada umumnya kita hanya ngomong mengenai destinasi, pengembangan destinasi. Hanya ngomong mengenai infrastruktur, hotel, kita ngomong gitu. Kita lupa memikirkan ekosistemnya, ekosistem pariwisata. Ekosistem pariwisata itu adalah ketersediaan tenaga yang akan bekerja di sektor pariwisata. Kalau kita lihat misalnya, Senggigi itu dibangun tahun 80-an kan. Betul. Baru tahun 2000-an baru dibangun Akademi Pariwisata di sini, ya kan? Harusnya begitu kita merencanakan membangun destinasi wisata, kita siapkan dulu infrastrukturnya. Oke, pada saat pembangunan berlangsung, kita siapkan sekolahnya di sini. SDM berarti sudah ready. Ya, mulai dari SMK malah gitu, SMK Pariwisata, kemudian Akademi Pariwisata, kemudian kita siapkan driver-driver yang akan nanti jadi persewaan mobil, kita siapkan. How to deal, bagaimana dealing dengan orang asing gitu, yang akan budaya lokal. Terus masyarakat nanti yang akan ditempati oleh destinasi wisata itu dipersiapkan filter budayanya supaya tidak mengalami gagap budaya. Karena turis-turis ini akan datang kan bukan hanya bawa badannya gitu, tapi dia bawa budayanya gitu. Kehidupan malam, seks bebas, drug, dan miras dan semuanya akan kebawa. Nah, semuanya ini ekosistem harus siap gitu, harus siap. Dengan begitu akan meminimalisir dampak negatif dari pariwisata itu dan menaikkan kesempatan atau peluang dari masyarakat lokal untuk berpartisipasi di dalam pembangunan pariwisata itu. Yang terjadi sekarang kan ketika pariwisata
dibangun, ujung-ujungnya kita impor lagi dari luar gitu. Tenaga kerjanya semua kebanyakan dari luar karena kita tidak siap mensuplai gitu loh. Itu yang terjadi. Sementara orang lokal ama kesek gitu, ama kesek di pantai mana sana, malah lahannya juga terambil dan dari 30 tahun lalu jualan kombo, jualan kelapa muda sampai sekarang jualan kombo masih juga gitu, kelapa muda. Jadi akhirnya nggak ada korelasi positif antara perkembangan pariwisata ini tadi dengan berkembangnya sosial ekonomi masyarakat lokal gitu. Malah mereka tersisih dari ekosistem perkembangan pariwisata itu. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kita selalu membiasakan diri berbicara ekosistem. Mau ngomong industri, ekosistem industri. Bicara pariwisata, ekosistem pariwisata. Jangan bicara mengenai subjeknya itu, objeknya itu saja gitu loh. Betul. Tapi dengan keadaan SDM kita sekarang, misalnya masyarakat, kalau kita bicara masyarakat sebagai subjek tadi, siap nggak mereka dengan kemajuan pariwisata ketika hadir, kayak misalnya di Mandalika sekarang, kan masih ada keluhan misalnya soal tenaga kerja yang belum terserap misalnya, kemudian lahan juga masih ada yang belum selesai soal. Nah, ide Mami Iqbal sebagai orang Lombok Tengah misalnya, SDM tidak akan pernah siap kalau kita tidak siapkan gitu loh. Dan disitulah intervensi daripada Pemda, daripada pemerintah secara umum, kemudian pemerintah daerah, disitulah diperlukan intervensinya di situ gitu loh. Jadi kalau kita ngomong mengenai investasi di sektor pariwisata yang kita ngomong triliunan, ratusan miliar itu jangan lupa bahwa mereka itu adalah entitas kapitalisme. Kapitalisme itu tujuannya adalah mencari keuntungan. Bahkan untuk investasi itu dia juga minjem di bank, belum tentu uang yang sendiri. Dia minjem uang di bank gitu. Dia harus mengembalikan pinjaman itu. Artinya fokusnya adalah cari keuntungan. Jangan mengharapkan investor di bidang pariwisata itu untuk memikirkan masyarakat lokal. Karena itu nggak ada dalam kamusnya dia. Kamusnya dia adalah cari keuntungan. Lalu siapa yang harus memikirkan masyarakat lokal untuk memastikan supaya investasi di sektor pariwisata ini memiliki trickle down effect kepada masyarakat yang harus mikirkan kita sendiri yang harus menyiapkan dan memikirkan itu, sehingga kapitalisme ini tidak eksploitatif gitu loh, tapi tetap memberikan dampak sosial kepada masyarakat sekitarnya. Saya kira itu harus berbagi peran. Jangan semua dari pusat sampai RT semua yang dipikirin, hotelnya yang dipikirin gitu, destinasinya yang dipikirin lah. Terus siapa yang harus mikirkan masyarakat lokal gitu, menyiapkan mereka supaya mereka bisa ambil bagian secara utuh. Jadi pendekatannya harus inklusif memang gitu loh dalam pembangunan itu. Ada nggak konsep-konsep itu yang dilakukan oleh Erdogan misalnya di Turki? Karena kita lihat kan kalau nggak salah 30 juta ya. 56 juta. 56 juta. Ya, tahun lalu 56 juta. Itu kan amazing betul ya untuk pariwisata. Sementara kita belum pernah lewat dari 19 juta. Belum. Bahkan NTB. Padahal destinasi kita begitu banyak. Betul, begitu banyak. Apa yang bisa dipetik dari treatment Turki untuk ya meskipun beda kultur ya, cuman kan ada sistem di situ yang dibangun di pariwisata sehingga dengan kondisi keadaan alam kita yang begitu luar biasa ya, itu bisa diekspor untuk bisa lebih maksimal untuk kunjungan. Apa yang bisa itu tadi yang saya bilang bahwa dia menciptakan ekosistem pariwisata yang baik gitu, sehingga semua orang merasa adalah pariwisata itu adalah saya adalah bagian dari pariwisata ini. Saya harus ambil bagian di dalam pariwisata ini, dan dia memang mendapatkan benefit dari tumbuhnya pariwisata ini, sehingga semua orang ikut menjaga supaya pariwisata ini bisa memberikan benefit yang sebesar-besarnya. Mirip di Bali sebetulnya ya, mirip seperti di Bali. Makanya konsep ada Bali baru itu harusnya tidak hanya mengambil peningkatan jumlah wisatawan ke daerah baru tersebut, tapi juga mengambil inklusivitas dalam pembangunan pariwisata yang ada di Bali itu, di mana semua orang merasa pariwisata is mine gitu, itu adalah punya saya gitu. Kalau terjadi sesuatu dengan sektor ini, saya juga kena imbasnya gitu loh. Dan terjadi kemarin kan ketika COVID mereka juga terdampak. Dan contoh kalau ngomong soal Bali kan kultur mereka yang justru jadi destinasi kan, kultur yang ada, mungkin itu yang dimaksud ya, kultur mereka justru jadi atraksi, apapun itu harus mengambil peran, karena orang tidak datang hanya untuk ke hotel gitu, hanya untuk mandi hotel, orang butuh aktivitas lain, dan human interest itu
jauh lebih menarik gitu di dalam pariwisata gitu. Tapi kadang-kadang kan selalu hambatan kinerja adalah soal anggaran. Apalagi kemarin kan banyak terserap untuk COVID-19 misalnya refocusing anggaran. Nah, mental birokrasi kan kadang-kadang kalau nggak ada anggaran, nggak ada action, nggak ada bazar, nggak ada atraksi yang bisa membantu memulihkan pariwisata. Sebenarnya ada ide lain nggak selain jangan terpaku pada anggaran gitu. Betul, jangan terjebak dalam chicken and egg gitu. Jangan terjebak, kan pertanyaannya ada anggaran dulu baru bisa bangun pariwisata. Betul. Atau karena pariwisata justru meningkatkan revenue sehingga anggarannya banyak gitu. Jadi kan ini antara telur dan ayam, mana yang duluan? Udah, mulai aja. Saya termasuk yang tidak percaya bahwa anggaran adalah satu-satunya penentu, determinan di dalam pembangunan pariwisata gitu loh. Ya, saya yakin teman-teman di birokrasi juga banyak ide-ide, banyak keinginan-keinginan. Teman-teman di birokrasi juga banyak visi yang bagus-bagus gitu. Tapi mungkin kita perlu mewadahi, memberikan ruang kepada mereka untuk menyampaikan ide-idenya untuk melakukan sesuatu sehingga kita bisa ambil potensi-potensi terbaik dari birokrasi ini untuk mengembangkan pariwisata di NTB saya kira. Potensi besar tanpa anggaran itu bisa berjalan sebenarnya. Ya, kan kita coba bergeser dikit soal isu pendidikan, tapi tetap kita tarik dari tempat Mi Iqbal sempat mengabdi di Turki. Sekarang salah satu kiblat pendidikan dunia itu kan termasuk Indonesia itu adalah di Turki. Begitu majunya peradaban, termasuk bagaimana negara itu memperlakukan mahasiswa di sana, sangat nyaman mahasiswa ada di sana gitu. Apa yang menurut Mi Iqbal yang membuat mereka tertarik pada pendidikan di Turki? Jadi komitmen pemerintah Turki terhadap pendidikan itu memang kelihatan gitu, sangat tinggi. Dalam waktu selama saya menjadi duta besar 4 tahun itu terjadi pertumbuhan itu hampir 200%. Jumlah wisatawan, pelajar Indonesia, mahasiswa Indonesia yang studi di Turki dari saya datang itu hanya sekitar 1.800, sekarang itu udah hampir 4.000 itu jumlah mahasiswa Indonesia di sana. 100%. Ketika saya dalemin, saya pertama jawabannya adalah masalah biaya. Satu quality, karena mereka udah standarnya European gitu, udah Eropa gitu standarnya, sehingga kalau lulus dari situ tuh lebih mudah masuk ke universitas Eropa yang lain. Kedua, masalah biaya. Bayangkan universitas sekelas ITB masuk 600 besar dunia gitu ya, masuk besar dunia, biaya per semesternya hanya 4 juta rupiah. Tanpa ada uang SKS, tanpa ada uang bangunan, uang pangkal, nggak ada macam-macam lagi. Hanya 4 juta rupiah. Berbahasa Inggris lagi kan, bahasa Inggris. Terus untuk makan siang, kalau makan siang di kampus itu, kalau dirupiahkan itu cuma 3.500 rupiah, udah mulai dari sup sampai ke minum, sampai ke dessertnya, 3.000 sampai penutupnya, sampai ke buahnya segala, 3.500 rupiah. Asrama cuma 800.000 rupiah per bulan, sudah termasuk wifi, udah termasuk laundry, udah termasuk makan 3 kali, cuma 800.000 rupiah. Dan diberlakukan sama untuk orang lokal maupun pendatang gitu. Pendatang. Tidak ada disparitas apapun. Nggak ada. Semua diskon. Mau naik angkutan umum semua diskon. Jadi komitmen itu kelihatan di situ. Belum lagi Turki itu setiap tahunnya memberikan 1.500 beasiswa. 100 diantaranya buat mahasiswa dari Indonesia. Makanya banyak adik-adik yang dari Lombok juga yang jadi penerima beasiswa YTB di Turki gitu. Nah, jadi alasan kemudian yang ketiga adalah khususnya mereka yang masuk di studi mengenai teknologi ya, teknik, teknologi gitu. Di Turki itu triple helix-nya jalan. Triple helix ya. Antara kampus, industri sama pemerintah. Pemerintah. Makanya kalau kita lihat masuk ke universitas di Turki, kalau kita lihat websitenya, dia nggak pamer berapa jumlah mahasiswanya. Dia nggak pamer gedungnya yang keren, yang bagus, nggak gitu loh. Yang dia pamerin adalah tahun lalu berapa hak paten yang dia daftarkan. Berapa nilai riset
yang dia keluarkan dilahirkan, tahun lalu. Berapa jumlah perusahaan yang terlibat dalam risetnya, nanti dia lambang-lambang perusahaannya itu ada di situ semua. Jadi memang pendekatannya sudah beda. Sukses gitu story didisplaykan di itunya ya. Dan mengukur sukses itu beda. Di kita kan pasti yang di website itu yang pertama tuh gedung megahnya gedung gitu. Megahnya gedung, Ya, terus jumlah mahasiswa gitu loh. Jadi Quantity ya, masih basis quantity masih ya. quantity gitu. Sementara dia udah cerita mengenai yang paling Apa tinggi produknya, gitu. Yang paling tinggi berkontribusi terhadap kenaikan ranking universitas itu adalah jumlah hak paten. Jumlah paten yang didaftarkan gitu. 1.000 hak paten didaftarkan tahun ini gitu loh. Nah, kita masih bicara mengenai jumlah mahasiswa dan fasilitas, mereka udah bicara mengenai hak paten gitu. Jadi itulah masalah pendidikan. Ya. Kalau dianggap sekarang Turki misalnya industrinya sangat maju gitu ya. Ya. Itu adalah karena komitmen pemerintahnya untuk mendukung intervensinya di dunia pendidikan dan di riset and development. Meskipun dia tuh masih masuk kategori ekonomi menengah advance gitu, menengah yang udah advance gitu. Tapi dari segi riset and development, rata-rata perusahaan Turki itu mengeluarkan biaya riset and development itu 9% dari revenue. Sementara negara-negara maju itu 9% dari profit. Jadi bahkan karena dia merasa bahwa dia mengalami ketertinggalan dengan negara maju, sehingga biaya yang dia keluarkan untuk riset and development itu melampaui negara maju. Kalau mau ngejar harus melampaui. Kalau sama saja tidak akan pernah sama dengan negara-negara maju ini. Jadi dia investasi di riset and development itu lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh negara-negara maju. Dan beban negara untuk intervensi di subsidi itu termasuk besar. Kalau di dalam itu kan dialektika antara investasinya pemerintah di riset and development di pendidikan itu nggak terjebak di dalam kalimat tidak ada anggaran itu gitu loh. Justru karena dia investasi di situ, industrinya maju, taxnya pajak yang masuk makin banyak, revenue masuk makin banyak, terus muter begitu gitu loh. Jadi tidak berhenti di nggak ada anggaran gitu loh. Nggak ada anggaran gitu. Dia memutuskan investasi dulu gitu. Investasi di situ, dan ini menyebabkan industrinya outputnya meningkat gitu. Output industrinya meningkat dan akhirnya menyebabkan revenue juga naik, pemasukan juga naik gitu. Jadi tidak tanggung-tanggung jadinya, karena dia bicara investasi masa depan juga kan. Iya, dan itu harus mengambil keputusan. Kalau kita hanya bisa bilang nggak ada anggaran, ya udah selesai. Nggak ada diskusi lagi. Tapi harus ada breakthrough gitu kan. Harus ada keputusan yang berani gitu loh untuk investasi di bidang itu. Gitu. Relevan nggak dengan situasi sekarang ya? Kita mungkin mau nggak mau harus bicara kebijakan di pemerintah pusat maupun daerah sekarang ngeblas soal beasiswa misalnya. Itu relevan nggak dengan investasi bidang ini pendidikan, kalau kita bicara pendidikan masa depan? Iya, kalau terkait dengan beasiswa misalnya, fenomenanya kan sama di tingkat nasional juga kita punya LPDP, which is itu sebuah inisiatif yang sangat bagus gitu ya, banyak yang rakyat kita, mahasiswa kita yang diuntungkan. Dan skema beasiswa ini banyak sekarang, kan ada beasiswa Dikti, ada beasiswa LPDP. Tapi ada satu hal yang selalu hilang dari dulu dalam program beasiswa ini adalah pemetaan. Harusnya kan kita negara, ini kan dari pajak nih kita keluarkan untuk pemberian beasiswa ini gitu loh. Terus artinya ini kan milik rakyat nih, uang rakyat gitu loh. Harusnya kita lakukan pemetaan, apa sih kebutuhan kita 10-20 tahun ke depan. Keahlian apa yang kita butuhkan. Sehingga pemberian beasiswa itu sudah diproyeksikan untuk mengisi kebutuhan keahlian 10-20 tahun ke depan. Jadi bukan dibebaskan, terserah kamu mau ngambil apa. Cenderungnya kan ngambil yang gampang-gampang, yang penting nambah gelar gitu kan. Penting nambah gelar, yang paling gampang selesai lah. Makanya penerima beasiswa kita tuh banyak sekali jumlahnya yang ilmu sosial gitu. Kebanyakan gitu. Cari yang gampang, selesai aja gitu loh. Nah, tapi kalau kita sudah proyeksikan bahwa kemudian kita melakukan pendaftaran terbuka, kompetisi terbuka, kami akan memberikan beasiswa untuk sektor ini, silahkan semua yang mendaftar itu sudah memenuhi syarat sesuai dengan sektor yang kita proyeksikan itu, sehingga pada saat mereka selesai 5 tahun, kita sudah mulai bisa mengisi kebutuhan itu di Pemda, kemudian di swasta. Terserah mereka mau kerja di mana, swasta atau Pemda sama aja, toh ini Indonesia gitu. Tapi
sudah sesuai dengan kebutuhan connecting dengan lapangan pekerjaan jadinya. Betul, bukan hanya lapangan kerjaan, tapi kebutuhan di teknokratik dari pemerintah untuk ke depan gitu.